Shalom sahabat Warriors. Hari ini kita pingin lanjutin sebenarnya ya tentang tema yang kemarin gitu tentang masalah pacaran beda agama. Tapi hari ini beda tema lagi. Tapi masih dengan lingkup yang sama. Tentunya dengan masih hal-hal yang menarik. Nah, aku mau sapa dulu nih yang namanya Mas Bimo. Halo Mas Bimo. Halo Ren, halo teman-teman Oh, semuanya. halo Om Farul. Ya, shalom, shalom. Ya, kita hari ini mau bahas lagi nih ya. Kita mau lanjutin yang kemarin nih. Nah, kalau kemarin itu kita udah bahas tentang pacaran beda agama. Nah, hari ini kita pingin bahas gimana sih? Ini masih satu agama loh, Tuhannya tetap sama gitu kan. Nah, tapi pacaran beda gereja. Nah, ini nih ada karena ini juga terkadang sulit ya, karena ini terkadang sulit gitu. Nah, oh ya, sebelum aku lupa, aku ingin terima kasih buat teman-teman sahabat Warriors yang udah setia nontonin program ini dan juga yang like program ini. Nah, kedepannya kita akan memberikan lagi tema-tema yang lebih menarik lagi, tema-tema yang tentunya akan memberikan bukan hanya pengajaran tapi juga hiburan-hiburan ya. Tapi tetap dari segi rohani. Nah, gimana nih? Kita ingin mulai masuk ke materi, gimana Om Bimo? Kan banyak nih yang pacaran juga sama nih, Tuhannya sama, Tuhan Yesus gitu. Cuman dia beda gereja nih. Ada yang gerejanya mungkin alirannya nggak tepuk tangan. Ada yang alirannya tepuk tangan nih. Nah, itu aja udah beda. Ada lagi juga yang alirannya mungkin tubuh dan darah setiap minggu dimakan. Ada juga yang tubuh dan darah setiap minggu nggak makan, tapi di awal bulan doang. Nah, kira-kira apa nih? Ada masalah nggak sih di situ gitu? Untuk kedepannya? Oke, gue yang pasti belum pernah namanya pacaran beda gereja, beda agama sering, gitu kan. Terus yang kedua, masalah nggak sih dengan beda gereja? Harusnya kita sebagai orang Kristen harus sadar bahwa gereja-gereja itu Tuhan izinkan berdiri, ya kan? Seperti Korintus katakan, kita berbeda fungsinya, ya kan? Tapi satu tubuh, gitu. Ada sebagai tangan, ada sebagai kepala, dan sebagainya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah seringkali doktrin dari gereja itu mungkin kalau bahasa Alvaro bilang ya dogma dari gereja itu sendiri gitu kan ya. Nah, sedangkan apa sih doktrin atau dogma? Pengajaran yang disusun, yang dibuat masing-masing gereja punya aturan main sendiri. Contoh, kalau gereja-gereja mainstream biasanya itu gereja-gereja dari arah Eropa, ya kan? Ya, contoh ada gereja-gereja Protestan, GPIB, GKI, ya Gemim dan sebagainya. Tapi ada juga gereja-gereja yang dibawa oleh ada Metakosta, ada GBI, ya, ada GPDI dan sebagainya. Nah, itu warna gereja, corak gereja. Nah, tapi masing-masing itu punya dasar pemahaman yang sama, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Gitu kan ya? Jadi seringkali membedakan antara gereja-gereja itu bukannya Tuhannya, ya kan? Tetapi cara ibadahnya. Ada yang orang nyaman dengan bertepuk tangan, ada yang melompat-lompat mengekspresikan cinta sama Tuhan, tapi ada juga yang mengekspresi cuma kalem kok. Jadi dia cuma duduk tenang. Kenapa? Dia merasa lebih tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu kan, daripada sampai keselamatanku. Nah, itu konsep-konsep yang sebenarnya bermulai dari diri kita sendiri. Lu mau milih mana gereja terserah bagi saya. Selama Tuhannya sama, selama Alkitab yang lu pegang sama kita, gitu kan ya. Arti kata Allah itu tetap Allah Tritunggal, Yesus Allah, anak Allah gitu. Itu bagi saya nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah sekali kita yang menjadi membeda-bedakan itu sendiri. Gitu. Lu dari gereja mana? Oh, gue dari gereja A. Oh, gue dari gereja B. Oh, terus tiba pacaran, gitu kan ya. Pacaran yang seringkali saya mau konseling, masing-masing punya prinsip. Kalau lu pacaran mau nikah sama gue, lo ikut gue nih. Ya, terus kata cewek, gue terbiasa di tepuk-tepuk tangan setiap minggu nih di Galian Asmanti Pentakosta. Gue gak nyaman di sana, gitu kan. Terus yang satu pun sama, gue gak bisa nyaman di tempat lu. Nah, itu dilema baru, gitu kan. Seperti kata Loren tadi bilang, yang ini seringkali perjam kudus setiap hari, yang ini enggak, itu dilema juga. Nah, bagaimana mencermati hal itu? Kalau menurut saya gini, kita pacaran, ya mungkin episode yang lalu kita pernah bahas kan, apa sih definisi pacaran, ya kan? Karena pacaran di Kristen itu sebenarnya nggak ada.
ada pertunangan, saya bilang gitu kan, engagement. Seperti Maria dan Yusuf itu tunangan. Nah, kita juga pernah bahas minggu lalu sebelumnya mungkin ya, bahwa pacaran itu mempersiapkan kita masuk dalam jenjang pernikahan. Ya, tapi kita juga bahas ternyata kalau dalam satu kapal itu harus satu nahkoda, jangan dua, betul ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya menikah itu nahkodanya itu imam itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Gitu loh. Kalau lu udah cinta sama-sama kategori lu cinta Yesus Tuhan, harusnya perbedaan warna gereja bukan menjadi masalah, gitu loh. Tapi bagaimana kita masing-masing memberikan apa ya? Kalau lu di gereja B yang sudah tepuk tangan dan hidup lu bisa menjadi inspirasi untuk kalau lu yang gereja A yang tidak tepuk tangan, itu lebih bagus dibanding, lu harus ikut gue. Tapi ternyata si wanita yang gereja B nggak bisa memberikan ada inspirasi, ada perubahan dalam dirinya. Dibuat apa kekeh itu? Bagi saya, kalau lu gereja A yang hanya diam saja, nggak tepuk tangan, tapi hidup rohaninya itu dekat sama Tuhan, ya, alangkah baiknya si B tadi ikut ke A. Toh Tuhannya sama, ya kan? Toh firmannya sama gitu loh. Tapi ini masih ada loh kejadian. Akhirnya kalau si A dan si B tadi menikah, si A dari gereja suku dan si B dari gereja karismatik, kalau si A pindah ke gereja karismatik, ini dianggap dia pindah agama. Ya, dia dikucilkan dari keluarganya, dikucilkan dari gerejanya, dianggap nggak termasuk lagi. Itu ada gitu. Nah, itulah dilema-dilema yang terjadi di kalangan orang Kristen saat ini, ya. Oh, katanya beda agama nggak boleh, sekarang beda gereja masalah lagi, gitu lah. Nah, gue pengen tanya sama Om Faro kan sempat ngomong kan waktu di episode sebelumnya, satu agama yang punya masalah, apalagi beda agama, gitu kan. Nah, bagaimana menurut Om Faro? Lu keren nih, Ro. Ya, ini pengalaman gue ya. Ren sama Om Bimo sama The Warriors, Hand of God. Gue sama bini gue ini beda gereja. Ya, gue gereja karismatik. Bini gue adalah gereja apa? Gereja suku. Kesukuan. Ya. Gereja Protestan. Jadi gue pacaran, terus gak lama gue deket, ternyata pacar gue ini gereja Protestan. Orang tuanya Protestan, omanya penatua majelis. Sedangkan gue calon pendeta, gitu loh. Kan dilema juga. Nah, akhirnya gue pengenalan Om Bimo sama Ren, gereja mana, akhirnya gue datang ke gerejanya. Di Protestan, gue ikutin ibadahnya, gue lihat, oh begini Protestan. Gue ikutin cara, oh begini Protestan. Gue dibilang sama pacarnya bini gue. Rul, kalau di gereja Protestan begini, Rul, ibadahnya nggak tepuk tangan, dia senying, ada suara, bla 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 bla. Oh gitu ya tante ya. Nah kalau saya di karismatik, tepuk tangan, gitu. Tapi gue bilang gini sama calon pacar orang tua pacar gue gitu. Tante, saya mau serius, saya mau menikah. Gue gentle, Om Bimo. Karena kalau saya pacaran, saya serius, nggak main-main. Nah, tapi ya saya ini karismatik gitu loh. Bagaimana gitu kan, bisa nggak kira-kira gitu loh. Akhirnya gue jalanin akhirnya puji Tuhan saya punya istri sekarang ikut ke gue gitu Ren. Ikut ke karismatik. Sebenarnya ini sama ya Bim ya, dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus pasal 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Nah, jadi gue jelasin sama dia, tante kita tetap dalam Tuhan Yesus gitu loh. Satu tubuh, cuma beda anggota. Nah, saya bilang gini, kita beda gereja, tetapi saya akan bawa ke dalam Tuhan, gitu loh. Nah, ini pengalaman gue nih, teman-teman Man of God. Jadi, gue punya istri itu beda agama, tapi gue karismatik, dia gereja Protestan. Akhirnya bisa menikah kok. Yang penting komunikasi, Ren. Komunikasi dan juga penjelasan yang wise, yang bijak, gitu loh. Meyakinkan bahwa lo gue bawa nggak makin buruk tapi makin bagus, pasti dikasih kok, direstuin kok, itu sih. Ya, jadi kan kalau tadi Om Bimo bilang sebenarnya
masalah liturgika kalau misalkan kita kesampingkan gitu ya, kalau misalkan kita Heeh. kesampingkan, sebenarnya kan itu masalah tata ibadah. Nah, yang keras ini kan sebenarnya di doktrinnya ini loh. Nah, banyak banyak terjadi tuh si anak yang justru sama-sama pacaran nih sebenarnya nggak ada masalah, kayak ceweknya pada akhirnya ya udah deh gue ikut gereja lu aja gitu, tau gue juga Mm-mm. nyaman gitu, apalagi anak-anak sekarang gitu ya, kalau kita tahu misalkan ada orang karismatik pacaran dengan anak yang gerejanya suku gitu. Nah, yang suku ini mungkin akan terbiasa, lebih mudah terbiasa dengan gaya-gaya karismatik yang tangan gitu, karena anak muda juga kan. Yes. Tapi gimana dengan orang tuanya tadi lah, kalau Om Fahrul tadi bisa Heeh. dengan meyakinkan seperti itu. Nah, gimana kalau orang tuanya ini masih benar-benar berpegang banget gitu bahwa Heeh. lu nggak boleh keluar dari gereja suku. Nah, kira-kira tipsnya apa nih? Ini kan sahabat Warriors kan juga pasti pengen tahu nih, apalagi kalau misalkan ada anak muda yang dengar kan, wah, ini kira-kira apa nih tipsnya? Cara gimana ngedeketin orang tua agar orang tua itu punya pemahaman bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak ngelihat tatanan ibadah gitu loh. Yang Tuhan lihat tuh hati kita, pelayanan kita gitu. Gimana cara doktrin itu pada akhirnya bisa bisa bukan kita patahkan ya, apa ya? Kita bisa masuk gitu, menjelaskan bahwa ya gereja tuh sebenarnya masih satu tubuh gitu. Punya tips and trick nggak? Om Bimo atau Kalau Om Farul? kalau kalau gue sih, Overall. ini pengalaman gue ya Ren ya. Jadi gue pertama gue gak menjudge Ren, gak menjudge gereja lo salah, yang bener gereja gue. Itu gue hindarin. Kenapa? Karena satu tubuh, gak ada yang jahat, gak ada yang buruk, semuanya sama. Cuma beda dogmanya, doktrinnya. Itu pertama Ren. Yang kedua, ya gue gak alergi. Gue main gerejanya dia di gereja Protestan. Gue kenal gerejanya dia. Gue kenal orang tuanya. Jadi gue coba menyelami dia dulu. Nah, nggak lama akhirnya bilang gini, sederhana gue ikutin dia punya gereja, gue nggak alergi, Ren. Yang penting satu tubuh Kristus. Nah, tapi gue tetap di gereja gue karismatik. Nah, jadi gue trikku adalah gue meyakinkan bahwa gue ini orang baik, gitu loh. Itu kuncinya, Ren. Yang kedua, gue pacaran serius, nggak main-main. Ketiga, tunjukin bahwa lo anak Ya. Tuhan. Itu penting, Ren. Jadi orang tua untuk melepas anaknya kepada pasangannya ke gue, dia yakin karena gue tunjukin gitu loh. Itu sih trik and triknya. Karena gereja Protestan atau gereja suku, benar kata Om Bimo tadi bilang seperti aib gitu loh. Seolah-olah meninggalkan agamanya gitu loh. Wah, dari bayi di sini tiba-tiba pindah gereja, wah kayaknya tanda kutip ya, kayaknya aduh gimana gitu kan. Tapi sederhana kalau kita bisa meyakinkan, kita bisa menghormati gerejanya mereka, gue yakin pasti dikasih kok. Itu tips gue sih, Ren. Oke, ini aku kunci dulu ya. Kita ke Yes. Mas Bimo dulu, kita ke Mas Bimo coba. Ya gini, gue sering kali khotbah pemberkatan nikah di gereja Protestan, Ren. Ya, pada dasarnya gereja institusinya, bahkan pendetanya itu nggak ada masalah dengan kalau jemaat itu menikah dengan gereja karismatik. Seringkali gue pakai gereja mereka, ya, itu jemaat mereka, gue khotbah bahkan memberkati mereka. Permintaan dari mempelai. Dan mereka welcome. Ya. Jadi, sebetulnya operator bilang, sebenarnya menikah tadi itu nggak masalah. Karena mereka tuh udah punya kesepakatan bersama. Gereja antar gereja pun nggak ada masalah. Betul. Karena gue seringkali begitu dengan mereka. Gitu kan ya. Yang menjadi masalah adalah kekehnya yang tadi Farul bilang. Kan dari lahir kita dari gereja A ini. Terus tiba-tiba lu menikah di gereja B. Gitu kan ya. Kenapa nggak di gereja A? Nah, sebetulnya yang masalah bukan di gerejanya ataupun mempelainya. Bukan salah di firman-nya atau di Yesusnya, bukan. Tetapi pada penerimaan orang tua tadi. Kan gue dari kecil sudah mendidik lu dengan cara begini, kok lu ketika dewasa menikah dengan pilihan lu sendiri, gitu kan. Nah, sebenarnya berkata Farul tadi, kita harus bisa masuk bukan hanya ke lingkungan, kita mengenal lingkungan gereja tadi, tapi kita bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga. Seperti yang gue bilang di awal, lu di gereja karismatik, tapi kalau hidup lu begajulan, nggak membawa citra Tuhan dalam diri lu, percuma.
Gitu loh. Lu Betul. nggak jadi berkat untuk gereja teman-teman lu yang di gereja satunya. Tapi kalau diri lu sama-sama bisa menjadi berkat, orang akan melihat ada Yesus nggak dalam diri kita hari ini. Gitu Mm-mm. loh. Nah, kembali lagi saya tekankan, bukan Alkitab tidak pernah mencatat tidak boleh pacaran atau menikah dengan orang-orang beda gereja. Nggak pernah ada. Karena firman-Nya bahwa kita satu tubuh. Saya tekankan kembali, tidak ada gereja yang menolak, melarang orang-orang menikah dengan beda gereja. Ya, karena yang melakukan itu adalah yang mempelai tadi atas izin orang tuanya. Nah, inilah yang sekali stigma ini yang terjadi dalam lingkungan orang Kristen. Kok ya pasti penolakan itu terjadi bukan dari anaknya, tapi dari orang tuanya, gitu kan ya. Orang mungkin ya kalau bisa lah dia sama kaya lah, gitu. Akhirnya bagaimana jalan keluarnya? Dan saya bilang, kalau si mempelai pria ini ada di gereja suku atau Protestan gitu ya, terus si B di gereja karismatik, biasanya jalan tengahnya adalah mereka akan menikah di gerejanya itu, ya di gereja A itu, tapi dikombin, kolaborasi, ya tetap tata cara ibadah Protestan, firmannya biasa pendeta karismatik, pemberkatan biasa dari pendeta setempat lokal, itu nggak masalah. Ya sudah ada jalan keluar semuanya. Kenapa? Kalau kita merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan membuang keegoan kita, tentunya pasti ada jalan keluar. Jadi teman-teman yang saat ini merasa, aduh, gue beda agama nggak boleh, ketemu satu Kristen nggak boleh, ya kan? Maunya apa sih, gitu kan? Nah, saya tahu hari ini triknya bahwa gereja nggak pernah melarang saudara menikah dengan beda gereja lain, ya. Saudara nggak pernah dilarang oleh Alkitab menikah dengan orang dari gereja lain, nggak pernah. Tapi seringkali yang menjadi kenal adalah, ayo, bagaimana dirimu menjadi berkat untuk keluargamu dulu. Adakan perubahan dulu dong, ya kan? Lu mau nikah, tapi maaf ya, lu masih mabok. Lu mau menikah sama orang lain, tapi lu maaf ya, masih main perempuan. Atau masih diri lu ya hura-hura sebagainya. Kasih unjuklah kalau kau sudah dewasa dalam Tuhan. Tentunya orang bisa melihat buahnya gitu loh, Betul. dari hidup kita. Kalau lu buah positif, ya tentunya orang akan melihat, oh iya, nggak apa-apa kek. Gue setuju kok dengan ikut gereja lu. Gue setuju kok suami gue ikut istri laki anak gue jadi suami anak itu gitu. Jadi semua itu bisa dibicarakan dan ada jalan keluarnya. Jadi Komunikasi, jangan takut. Om. Komunikasi, betul. Dan jangan pernah merasa gini, kalau gue pindah ke gereja yang karismatik, gue pindah agama. Kagak ada tulisannya di Alkitab gue kayak gitu. Gue aja ya? Gereja Protestan bro, ibadah bro. Iya. Gue sekali diundang orang khotbah sana, ataupun pas di daerah tertentu gue nggak ada gereja karismatik, ya. Terus gue duduk di situ kok dengar firman Tuhan, firmannya sama Om, ya kan? Karena Alkitab katakan firman yang keluar dari mulut Tuhan yang pernah ambil sia-sia. Jadi gue nggak pernah merasa gue pendeta yang khotbah anak STT misalkan masuk, oh lu ngalah, enggak, gue dengerin kok. Makanya jangan pernah namanya membuat tembok-tembok pemisah gitu. Kita nggak pernah buat tembok pemisah antar gereja. Jangan buat itu, kita yang buat, bahayanya situ. Gitu apa ya? Nah, oke. Ini kan ceritanya kalau jalannya mulus nih. Kalau misalkan kita deketin orang tuanya, terus karena orang tuanya lihat, wah ini anak baik nih, oke, kamu bisa gitu. Nah, sekarang ada lagi nih timbul pertanyaan sama timbul masalah nih. Kalau misalkan orang tuanya yang nanya, kenapa kalau kamu anggap semua gereja sama, kamu aja yang pindah? Nah, itu jawabannya gimana tuh? Gue ya, ngomong ya. Kalau gue kayak gitu, gue nggak masalah kok. Yang gue pindah kan cuma keanggotaan gereja gue. Ya dong. Keanggotaan gereja loh. Ya. KTP gue pindah dari Jakarta ke Tangsel. Masalah nggak sih? Nggak masalah. Tapi kembali lagi, hidup bergereja itu bukan masalah gedung, tapi hubungan lu dengan Tuhan. Ya kan? Gereja bisa hancur, kalau bom juga hancur, ya kan? Tapi masalah gini, gereja itu bukan bangunannya, tapi ketika lu pindah ke ikutin pasangan lu gereja yang diminta orang tua tadi, gue nggak masalah, kita ke sana, gitu kan ya. Tapi kan ada solusinya juga. Kata Paulus tadi bilang gini, waktu gue perkenalan dengan cewek gue ini, gue ikut gereja dia ibadah, lalu dia pun ibadah tempat kita, ya kan? Oke lah, kalau di gereja yang suku mungkin ada ibadah cuma pagi, siang, sore, gitu kan ya. Tapi kan di karismatik itu banyak pilihan. Apalagi masa sekarang ini nih ya, masa pandemi begini kan, tinggal buka klik online bisa nonton, bisa ikut ibadah mereka.
Jadi nggak ada lagi bagi saya permasalahan gara-gara gue pindah KTP dari Jakarta ke Tangsel, lalu gue berubah ke surga gue. Surga gue di ruang Kudus jadi ruang Kudus gitu turun. Enggak, gitu loh. Gue akan ikutin ya, tapi hubungan gue dengan Tuhan itu masalah hati gue sama Tuhan, gitu loh. Kalau Om Farol gimana nih buat anak-anak Kalau muda? Kalau ditanya gitu kan suka skakmat. Jawabannya paling nggak jauh-jauh dari nggak bisa tante, aku kan udah nyaman di gerejaku lah. Tadi bilangnya ini gereja di mana aja sama. Nah itu gimana tuh jawabnya tuh? berarti pandangannya cetek, bro. Kalau lo anggap gereja lo paling benar, lo cetek gitu loh. Karena benar kata Om Bimo tadi, kata gereja itu kan diri kita sebenarnya, bro. Gereja itu karismatik, Pentakosta, Protestan, suku itu hanya sebagai wadahnya, gitu loh. Yang penting ada komunikasi, kesepakatan. Karena bagi gue gini, lo kalau maksakan kehendak lo untuk nikah di gereja gue atau gereja cewek lo, misal gitu kan, itu akan jadi benih, bro, masalah. Nah, jadi bagi gue bagaimana kalau pacaran beda gereja, terus mau di gereja misalnya pacar lo di Protestan, bagi gue is okay, nggak masalah, bro. Selama dan nama Tuhan Yesus diberkati, is okay. Nah, jadi bagi gue nggak masalah. Yang penting di mana gue bertumbuh, di mana gue suka kita, gue lanjutin. Nah, kalau lo masa kendak lo, gereja gue sukunya begini, gini. Gereja karismatik begini. Nah, lo belum masuk aja ke rumah tangga, udah berdebat, nanti ke depannya gimana gitu loh, Ren. Gitu loh. Yang penting sehati, sepakat, ada berkat. Itu sih bagi gue, Ren. Saatnya sepakat ada berkat ya. Nah sekarang kan yang nonton ini Sahabat Warriors ini kan nggak cuman anak muda doang nih, Om Fahrul, Mas Bimo kan. Ada juga yang Yes. kalangan orang tua gitu kan. Nah, mungkin orang tua yang nonton ini sekarang ini punya pengalaman nih. Mungkin setelah nonton ini langsung kepikiran nih, oh iya nih anak gue kan lagi pacaran sama yang beda gereja nih. Nah, kira-kira nih Om Farul sama Mas Bimo nih, ada pesan-pesan nggak sih buat orang tua yang lagi dengerin ini nih, yang kira-kira anaknya nih masih beda gereja nih, tapi orang tuanya masih keras juga nih, gimana nih? Gue ngomong nih ya. Ya, pesan buat orang tuanya nih. Ya, Bapak Ibu pilih mana? Orang itu satu gereja, tapi hidupnya bukan dalam pertobatan. Ya, berbeda lagi kalau kasus saya tanya gini, orang itu beda gereja, tapi toh bukan beda agama. Ya, saran saya sebagai hamba Tuhan, ya pertama, selama orang itu, anak-anak kita itu masih dalam koridor yang baik dan benar, yaitu Yesus sebagai fondasi kita, firman Tuhan sebagai pegang kita, ya, dan hidup dalam kekudusan Tuhan, itu mutlak bagi saya. Ya, kasih mereka kebebasan untuk memilih. Toh nantinya yang berumah tangga itu mereka berdua. Ya, mereka membangun rumahnya sendiri. Tidak ada pengaruh dari orang tua. Jadi kasih kepercayaan mereka, ya, kasih hak mereka supaya mereka bisa milih, sehingga hidup rohani mereka bukannya semakin surut, tapi semakin berkobar apinya untuk Tuhan. Itu sih, Ren. Oke, setuju Om Bimo. Om Farul. Kalau menurut saya, kalau beda gereja sih, yang penting anaknya sopan, takut akan Tuhan, mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya. Yang penting satu tubuh, ya kan? Artinya gini loh, satu walaupun beda gereja, tapi dalam Kristus Tuhan, gitu loh. Yang penting nggak beda agama. Mau dimanapun itu gereja, kalau dia bertumbuh, kita dukung, gitu loh. Dimanapun tuh gereja, kalau dia semakin diberkatin, kita dukung. Kalau misalnya di gereja tersebut makin menurun, kita nggak dukung. Nah, makanya sebagai ibu-ibu yang punya anak yang beda gereja, kasih keputusan kepada anaknya. Silakan mau di mana. Yang penting kalian bisa mengasihi, kalian bisa bertumbuh, jadi berkat. Kita sebagai orang tua, tugasnya hanya memberikan doa restu, pasti anak kita diberkatin. Itu aja sih, Pak Guren. Ini anak-anak yang nonton ini nih, yang
pacaran beda gereja nih langsung kayak ada angin segar nih. Iya kan, dapat tips and trick gitu kan buat ngomong ke orang tua gitu kan. Nah, Sebentar dulu nih. Kayak belum ah, Aci nih. Si Ren pernah sih pacaran dengan beda gereja? Katanya gue udah masih Farul mulu tanyain. ya nggak Betul pernah. Om, setuju gue. Nah, kalau aku beda gereja itu nggak pernah. Selalu, kalaupun ada pasti satu gereja. Terus. Tapi beda kelamin kan? Apa? Beda kelamin kan pacarannya? Ya beda lah, ya ampun. Masalahnya sebenarnya satu gereja pun kadang kayak ada ini juga ya, cuman lebih enak sih jatuhnya kan melayani bareng-bareng gitu ya. Dilihatnya juga Iya, harusnya lebih gitu. enak. Ya. Kayak kita Jadi pemusiknya dia singernya gitu kan enak. kalau kehidupan rohani mereka, iya, kalau kehidupan rohani mereka semakin dekat dengan Tuhan, apa salahnya? Ya kan? Malah justru bagus dong bahwa pasangan tadi membawa pengaruh yang positif, good vibes dengan pacar itu kan. Supaya apa ya? Ketika orang tua melihat seperti itu ya, oh berarti pilihan saya nggak salah gitu loh. Daripada lu satu gereja tapi nggak ada good vibe yang diberikan oleh pasangan itu, ya buat apa? Lu aja kekeh kepada prinsip lu sendiri, tapi bukan prinsip Alkitab gitu. Ya nggak sih, Deh? Betul. Jadi sejauh ini buat kita sepakat ya bahwa permasalahan beda gereja ini sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Ada masalah. Masalah. Ada masalah, tapi karena ya mungkin itu tadi antara orang tuanya yang masih terlalu kenceng atau ya gitulah, kalau bahasa sekarang mah mainnya kurang jauh gitu. Jadi jadi pergaulannya ya di situ-situ aja gitu. Padahal mah anaknya udah ketemu jodohnya di gereja lain. Tapi orang tuanya masih maunya dianya di situ. Nah, sekarang nih kalimat penutup dari Om Bimo sama Om Farul. Om, The end gitu. Penutup, the end. Ya siapa tahu ada quotes atau pesan-pesan gitu. Gini, untuk teman-teman yang saat ini sedang pacaran beda gereja, ya, yang rindu masuk ke jam pernikahan, pesan saya sebagai kakak rohani kalian lah, gitu kan? Anggap aja sebagai kakak rohani kalian. Ayo, tunjukkan bahwa kasih Kristus itu hidup dalam diri kalian berdua, ya. Tunjukkan bahwa hubungan kalian berdua itu membawa suatu kemajuan iman rohani, sehingga orang tua bukan lagi melihat gereja bangunannya, tapi benar-benar melihat kasih Kristus yang nyata dalam diri kalian. Sehingga permasalahan yang mungkin beda gereja tadi dapat benar-benar ditekan egonya dan bukan jalan keluar untuk setiap masalah saudara. Bagi orang-orang tua, saya ulangi lagi, lihat prinsip Alkitab yang diutamakan, bukan prinsip kekeh diri kita sendiri. Karena Alkitab mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan hal-hal yang tidak membangun. Kembali kepada Alkitab, bahwa tidak ada larangan menikah berbeda gereja. Itu sih, teman-teman. Oke. Dari Om Farul. Kalau gue sih, pesan gue sih ya, kalau masih dalam Kristus, nggak apa-apa. Selama dalam Yesus, nggak apa-apa, izinkan. Masalah nanti kedepannya kita sebagai orang tua, ya doain. Supaya anak-anak kita tuh semakin diberkati, semakin maju. Jadi kalau bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai teman-teman juga, pacaran gereja is okay, sama saling membangun, selama lo ada sukacita, jalanin. Nanti komunikasi mau diberkati di mana juga silakan, karena kita percaya dalam Kristus kita akan diberkati. Itu aja sih. Oke, betul. Karena seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, sebenarnya yang tersulit itu bukan pacaran jarak jauh, bukan pacaran dari Jakarta ke Sydney atau Jakarta ke Jepang gitu. Nggak, bukan itu. Sebenarnya pacaran yang tersulit itu adalah pacaran beda agama gitu. Nah, kalau permasalahan udah sama agama, cuman beda gereja, ya balik lagi untuk kita itu bukan masalah gitu. Nah, cuman kalau teman-teman sahabat warriors punya pengalaman
tentang masalah beda gereja ini, bisa Gereja. tulis di kolom komentar. Atau juga buat para orang tua yang anak-anaknya mungkin sekarang lagi jalanin hubungan beda gereja, juga boleh tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat-pendapat kita, juga boleh tulis di kolom komentar supaya kita juga baca nih kenapa sih nggak setujunya gitu. Nah, nanti jangan lupa juga setelah ditulis di kolom komentar, jangan lupa di like, di subscribe juga channel YouTube The Warriors untuk ikuti terus perkembangannya, video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, notifikasi, agar setiap video-video baru bisa langsung masuk ke handphone daripada semua sahabat The Warriors. Karena kita setiap hari ya, Mas Bimo ya, ada program-program ya kita ya. Senin ketemu Ada apa aja sih Sabtu. bisa disebutin? Kalau pagi itu ada My Daily Devotional ya, renungan harian, itu biasa tayang jam 6 pagi. Terus jam 12 itu ada program dari Paste ya, baik Bible Clinic, baik programnya Paste sendiri pribadi tentang pengajaran. Podcast juga ya? Podcast juga. Nah, sore itu biasanya tuh sekitar jam 6, jam setengah 7 malam itu ada On The Way ya. On The Way bukan hanya Man of God, ada psikologi, kesehatan ya. Terus ada tentang healthy life ya. Terus tentang Women of God. Terus ada Grow Up Together gitu ya. Terus ada TOP juga. Ya? Banyak banget gitu. Jadi kami berharap bahwa teman-teman itu melihat YouTube kami bukan lagi nonton ibadah. Saya ulangi lagi, bukan nonton ibadah, tetapi teman-teman ikut beribadah sama Tuhan. Gitu lah. Terus yang program-program hari itu, teman-teman bukan nonton kayak TV, ya, tapi teman-teman diberikan, bahasa saya, suplemen jiwamu, gitu. Asupan untuk jiwa kita, supaya kita tuh diberikan nutrisi yang positif. Hari Minggu ada program baru kita di online services, Sunday services ya. Biasanya cuma 2 kali ibadah on-site, ya, jam 9.45 dan 11, ada live streaming. Nah, sekarang kita ubah nih, ada 2 program hari Minggu. Yang pertama program online services, jam 7 pagi, jam 11 siang itu live streaming, jam 6 sore Miracle of Worship, ya. Total hanya penyembahan. Terus tapi yang on-site pun ada, 9.45 ibadah di gereja, tidak tayang secara live streaming, tapi jam 11 itu live streaming. Ada lagi jam Minggu 4 sore nih. Minggu 4 sore itu ada program namanya Genji. Wah, jadi Genji itu apa tuh Om Bimo? Oh, gereja anak. Itu gereja anak. Jadi teman-teman yang punya anak-anak kecil ya kita punya program Genji. Itu udah lama banget kita ada. Kalau bahasa ininya sekolah minggu. Iya, sekolah minggu, tapi kan saya nggak mau mereka sekolah. Saya pengen mereka tuh beribadah gereja. Karena gereja anak, ada interaksinya, ya, ada firman Tuhan, bahkan yang saya lihat adalah ini ada bonding yang kuat gitu, ikatan. Jadi ketika nggak ada ibadah satu orang dalam ibadah, mereka yang cariin kemana sih dia gitu kan? Gitu. Betul. Oke, jangan lupa dicatat semua programnya. Kalau nggak inget, kalau lupa, bisa langsung cek ke Instagram theway.id atau ke Facebook kita apa Om Bimo? theway.id juga. theway.id. Jadi sama. Nah, bisa langsung cek ke sana, bisa langsung lihat jadwal ibadahnya yang seperti tadi Om Bimo katakan, gitu. Jangan lupa di-follow juga Instagramnya, jangan lupa di-follow juga Facebooknya, supaya setiap pemberitahuan sahabat Warrior semua nggak kelewatan. Nah, thank you buat Mas Bimo untuk pertemuannya, untuk obrolannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thank you banget buat Om Fahrul. Yuk. Sehat-sehat Om Fahrul, Om Bimo. Yuk. Sehat-sehat juga buat anaknya Om Fahrul yang nanti mau lahiran. Thank you. Memberkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Om Bimo. Tuhan berkati sahabat Warriors. Sampai jumpa.